Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para aji sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Takrib karya Al-Qadhi Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ini fasal menerangkan tentang wa idza ramar rajulu, apabila menuduh siapa ar-rajulu, seorang lelaki atau suami, zaujatahu, istrinya, bizina, dengan tuduhan zina, maksudnya zina badan, fa alaihi haddul qadhafi, maka suami itu terkena hukuman qadhaf. Hukuman qadhaf itu kalau dalam Al-Quran dicambuk 80 kali. Tapi setelah dia diminta untuk mencabut tuduhannya kalau tidak bisa menghadirkan bukti. Buktinya itu adalah ada 4 orang yang menyaksikan langsung perbuatan zina tersebut, dan 4-empatnya harus menyaksikan, dan itu saksi mata, bukan saksi katanya, saksi mata. Kalau di antara 4 ada 1 saja yang mengatakan saya ragu, berarti tidak diterima kesaksiannya, maka orang yang menuduh tadi wajib menarik tuduhannya dan memperbaiki nama baik orang yang dituduh itu. Kalau dia ngeyel, tidak mau mencabut tuduhannya, dan sementara dia tidak bisa menghadirkan bukti dan tidak ada pengakuan juga dari pihak yang dituduh, maka dia dicambuk 80 kali. Itu namanya haddul qadhaf, dan tidak diterima kesaksiannya selama-lamanya. Ada yang mengatakan kecuali kalau dia bertobat. Ada yang mengatakan walaupun sudah tobat tetap tidak diterima kesaksiannya selama-lamanya. Itu haddul qadhaf namanya. Makanya hati-hati seorang suami jangan sampai gampang menuduh istrinya berbuat zina. Zina ini maksud adalah zina badan.
Tidak hanya ke suami ke istri, termasuk ke semua orang. Kita nggak boleh sembarangan nuduh zina semua orang, terutama wanita baik-baik. Wal muhsanatu kalau bahasa Al-Qur'annya. Tidak boleh sembarangan kita menuduh mereka berzina. Kadang orang itu aja ngomong, itu udah nggak perawan itu. Itu udah nggak perawan itu. Padahal dia masih gadis, belum menikah, kok berani kita ngomong dia nggak perawan. Itu sama dengan nuduh dia telah berzina. Nah, menuduh orang telah berzina itu harus punya bukti. Kalau tidak, pertama dosa besar pasti itu kalau nggak tobat. Dan kalau tidak mencabut tuduhannya dan tidak memperbaiki nama baik orang yang dituduhnya itu, dia kena hukuman cambuk tadi itu. Tapi ini yang berhak mencambuk negara ya, bukan perseorangan. Itu negara yang berhak mencambuk. Nah, kalau di negara kita tidak berlaku ketentuan hukum ini, maka dia wajib bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh. Itu seperti itu. Makanya hati-hati, tidak boleh sembarangan nuduh orang zina. Itu seperti itu. Nuduh orang dengan tuduhan yang mengarah ke sana itu termasuk qadzaf. Maaf ya, ya apa yang levelnya pelacur lah apa gitu. Dengan level-level tertentu di daerah tertentu kan ada itu. Saya nggak tega ngomongnya, banyak sebutan-sebutan untuk istilah pelacur itu, padahal dia belum tentu pelacur, kecuali memang ada pengakuan dia yang ngomong sendiri. Nah, itu baru boleh dikatakan seperti itu. Atau ada saksi empat orang yang menyaksikan, itu baru. Kalau nggak boleh. Nah, ini khusus untuk suami yang menuduh. Kalau seandainya suami tidak punya bukti, jadi suami ini tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi terkait tuduhannya kepada istrinya bahwa istrinya telah berzina, dan tidak ada pengakuan pula, maka solusi dari agama dia dipersilakan untuk melakukan ini. Illa ayyuqima al-bayyinata, kecuali laki-laki itu bisa menegakkan bukti bahwa yang bersangkutan itu punya bukti bahwa yang bersangkutan itu punya bukti bahwa istrinya telah berzina dengan menghadirkan 4 orang saksi. Terus au yula'ina, atau dia siap untuk bersumpah li'an. Jadi kalau dia tidak bisa menghadirkan bukti, maka dia harus siap melakukan sumpah li'an. Rawa al-Bukhari, telah meriwayatkan hadis siapa Imam Bukhari, an Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Hilal bin Umayyah, sesungguhnya Hilal ibn Umayyah, qadafa, telah menuduh imra'atau, istrinya, inda Nabi, di sisi Nabi kita Muhammad SAW, bisyuraikin, telah menuduh zina istrinya di sisi Nabi kita Muhammad SAW, bisyuraikin, zinanya itu dengan Syuraik atau dengan Syarik ibn Samha, Faqala Nabiyyu, maka berkata siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sabda beliau? Al-bayyinata au haddun fi dhahrika. Kamu bisa mendatangkan bukti enggak? Atau kalau tidak bisa mendatangkan bukti, maka kamu akan dikenai hukuman cambuk di punggungmu. Faqala, maka berkata siapa Hilal, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, inni lasadiqun, sesungguhnya aku adalah orang yang jujur. Falyunzilannallahu ma yasar ma yubarri'u dhahri. Jadi insyaallah falyunzilannallahu ma yubarri'u dhahri minal had. Pasti Allah akan turunkan ayat padamu wahai Nabi berkaitan dengan yang bisa membebaskan punggungku dari tuduhan, dari hukuman had. Fanazala Jibril, maka turunlah malaikat Jibril, wanzala alaihi, dan menurunkan ayat kepada Nabi kita Muhammad, dan Allah menurunkan ayat kepada Nabi kita Muhammad SAW, ayat walladzina yarmuna azwajahum, yaitu ayat walladzina yarmuna azwajahum di surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 6 sampai ayat 9 ini.
Saya baca nggih, walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Wal khamisatu anna la'natullahi in kana minal kadhibin. Dan yang kelima, sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Wa yadra'u anhal adzaba an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Dan si istri yang dituduh itu terhindar dari hukuman apabila dia juga bersumpah membantah sumpahnya si suami itu 4 kali juga atas nama Allah bahwa ia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan yang kelima, sumpah yang kelimanya istri adalah dia mengatakan sungguhnya murka Allah atasnya jika adalah suami itu termasuk orang-orang yang berdusta. Jikalah suaminya itu termasuk orang-orang yang benar, yang jujur, mohon maaf. Jadi ayat ini menegaskan tentang kalau ada seorang suami menuduh istrinya berzina dan dia tidak bisa menghadirkan saksi 4 orang yang menjadi saksi mata perbuatan zinanya istri itu, maka si suami ini akan dikenai haddul qadhaf, dicambuk 80 kali kecuali dia mencabut kembali tuduhannya dan memperbaiki nama istrinya. Itu aturan dasarnya dulu. Terus atau yang kedua, dia siap disumpah li'an. Sumpah li'an itu 5 kali. Nanti diatur dalam surah An-Nur. Sumpah li'an itu ada 5 kali. Tadi dibaca ayat 6 sampai 9 tadi itu. 4 kali dia bersumpah bahwa dia termasuk orang yang jujur dengan tuduhannya itu. Yang kelima, cuman sebelum sumpah yang kelima hakim mengingatkan dulu. Yakin mau terus sumpahnya gitu. Yakin mau teruskan sumpahnya sekali lagi. Ya hakim misalnya. Sudah dia sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya kalau dia berdusta. Itu sumpah li'an. Kalau si istri tidak membantah sumpah suami, si istri kena hukum rajam sampai mati. Kalau istri tidak membantah. Kalau istri membantah tuduhannya, istri punya hak sumpah 5 kali juga. 4 kali dia bersumpah bahwa dia termasuk orang yang jujur. Dan yang kelima, sebelum yang kelima hakim mengingatkan. Yakin mau sumpah yang kelima? Yakin hakim? Silakan. Dan murka Allah atas saya, atas wanita itu maksudnya kalau ternyata suaminya termasuk orang yang jujur. Ini namanya sumpah li'an. Bukan sumpah pocong, bukan, sumpah li'an. Nah, jadi ini kalau terjadi di hubungan suami istri. Kalau sudah saling membantah begini, terus hakim memutuskan cerai, maka selamanya tidak bisa menjadi suami istri, selamanya. Jadi bukan tolak bain kubro yang masih ada kemungkinan jadi suaminya lagi atau istrinya lagi, walaupun dengan cara menggunakan muhallil, tapi dalam hal ini betul-betul tidak bisa kembali lagi sebagai suami istri. Nah, itu yang ini mohon maaf, tidak tahu ini masih apa tidak itu ya. Saya dulu pernah praktek di pengadilan agama di Bangil sana di Jawa Timur itu terjadi kasus seperti ini, di mana ada seorang suami menuduh istrinya selingkuh. Selingkuhnya sampai zina menurut suaminya ini. Oleh hakim diputus cerai biasa. Kita nanya saat itu sebagai orang yang menyaksikan kejadian itu, kok diputus biasa ini gimana? Setelah sidang itu kita nanya ke hakim.
Karena kita bukan sebagai bagian dari yang disuruh bicara, kan kita nggak bisa ngomong kalau di pengadilan itu. Begitu selesai sidang baru kita ngomong, nanya ke hakim. Pak Hakim, saat itu kita nanya ke pimpinan pengadilannya, ketua pengadilannya, kita nanya, kenapa kok tadi diputus oleh hakim yang tadi itu diputus dengan cerai biasa? Padahal tuduhannya itu dia menuduh istrinya selingkuh sampai zina badan. Apa jawaban ketua pengadilannya itu? Ya, tidak semua hakim di sini ngerti fikih. Sebagian mereka hanya mengandalkan kompilasi hukum Islam itu aja. Jadi sebagian mereka itu basisnya ternyata sarjana hukum biasa. Bukan sarjana hukum syariah, bukan sarjana hukum biasa. Cuma mendalami hukum acara dan KHI itu. Memutuskan berdasarkan apa yang mereka pahami dari situ. Waduh, kata saya jadi teringat hadis Nabi itu. Hakim itu ada 3 macam. Ada yang berilmu, memutuskan dengan ilmunya dan dia masuk surga. Ada yang berilmu, dia putuskan dengan tidak sesuai dengan ilmunya dan dia masuk neraka. Hakim yang bodoh, memutuskan dengan kebodohannya dan dia masuk neraka. Nah, ini real terjadi dan saya menyaksikan sendiri itu. Bagaimana di pengadilan itu tuduhan untuk kasus-kasus tuduhan perselingkuhan yang sampai mengarah pada perbuatan zina itu kadang oleh hakim diputus dengan putusan cerai biasa. Padahal harusnya kena aturan li'an ini harusnya. Karena konsekuensi hukumnya itu berat dalam hal ini, bukan sederhana itu. Menuduh istri berzina itu tuduhannya tidak ringan, itu tuduhan yang sangat berat. Makanya tidak boleh sembarangan. Allahu Akbar. Bun, lanjut nggih. Nah, ini sumpah li'an. Ini sebenarnya kan perihal menuduh orang berzina ini, saya tadi ini tidak hanya berkaitan dengan suami istri. Termasuk dalam kehidupan sehari-hari kita itu saya ulang hati-hati loh. Kita ngomong ada anak gadis, kita ngomong udah nggak perawan itu padahal dia belum menikah. Dan kita nggak punya bukti bahwa dia memang, nah ini kan nggak boleh. Kecuali memang ada pengakuan. Itu jangan sembarangan kita ngomong begitu. Atau ngasih label-label yang mengarah kepada istilah seorang penzina atau seorang pelacur. Itu juga harus hati-hati. Kalau tidak ada bukti kita harus hati-hati. Allahu Akbar. Pun lanjut ya. Fayaqulu indal hakim, maka berkatalah si suami tadi di sisi hakim. Fil jami, idealnya di masjid jami. Kalau nggak ada di mana saja ada saksinya. Jadi sumpah lian ini dilaksanakan di masjid jami. Disaksikan oleh banyak orang alal mimbari, di atas mimbar. Jadi si suami suruh naik di atas mimbar, suruh sumpah fi jama'ati minan nas, di tengah-tengah jamaah manusia. Saya hakim memutuskan, ya sudah kalau kamu nanti mau sembelihan Jumat datang ke Masjid Jami' Al-Muhajirin. Nah, sebelum Jumatan atau setelah sholat Jumat berikan kesaksian, sumpah 5 kali tadi itu. Allah. Rawa Al-Bukhari, terlibat hadis sebagai Imam Al-Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim rahimahumullah an Sahal ibn Sa'ad, dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, anna rajulan, sungguhnya ada seorang lelaki minal ansor, dari kalangan Ansor. Ja'a, dia datang ila Rasulillah, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita rajulan wajada ma'amramti rajulan. Wahai Rasulullah, apa pendapat Anda tentang seorang lelaki yang mendapati bersama istrinya laki-laki lain? Maksudnya ini istilah untuk wanita yang selingkuh dengan laki-laki lain dengan zina maksudnya. Ayaqtuluhu am kaifa yaf'alu? Apakah boleh suami tadi membunuh? Ya kan ini cemburu yang benar ini. Istri selingkuh sampai zina, naudzubillah min dzalik, suami marah itu marah yang benar itu. Dan itu cemburu yang benar itu. Tapi saya tidak berarti membenarkan pembunuhannya, tapi cemburunya itu benar, cemburunya itu. Saya ulang, cemburunya loh ya. Kalau soal membunuhnya nanti ada bab khusus itu nanti, apakah masuk dalam kategori
yang dikenai udzur atau tidak dalam syariat. Karena kan membunuh itu dikenai ketentuan diat, denda, kecuali dengan hak, dengan benar. Nah, apakah nanti itu masuk bil hak atau tidak, itu ada pembahasan khusus nanti itu. Ayat dulu, apakah boleh si suami tadi membunuh laki-laki itu yang menzinai istrinya? Au kaifa yaf'alu? Atau bagaimana dibuat oleh suaminya itu? Fa anzalallahu fi sya'nihi. Nah, ini Allah memberikan jawaban. Allah langsung yang memberikan jawaban atas pertanyaan orang itu. Apa? Fa anzalallahu fi sya'nihi, maka Allah turunkan wahyu berkaitan dengan keadaan laki-laki tadi itu, ma dzukira fil Quran, sebagaimana yang tersebut dalam Al-Qur'an, min amril mutala'inain, berkaitan dengan perkara dua orang yang saling melakukan sumpah li'an. Tadi di surah An-Nur ayat berapa? 6 sampai 9. Fa anzalallahu fi sya'nihi, sudah tadi ya. Fa faqala an-nabiy, maka bersabda siapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad qadallahu fika wa fi imra'atik, sungguh Allah telah memberikan keputusan terkait dengan dirimu dan terkait dengan istrimu dalam masalah ini. Qala, maka berkata siapa Sahal, fatala'ana fil masjid wa ana syahidun, maka keduanya pun saling melakukan sumpah li'an di masjid dan saya menjadi saksi, kata beliau. Wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain, fatala'ana, maka keduanya saling bersumpah li'an, wa ana ma'an nasi, dan saya bersama dengan manusia yang lain, inda Rasulillah, di sisi Rasulillah Muhammad SAW, menjadi saksi maksudnya. Wa inda Abi Dawud, dan riwayat Abi Dawud, qala, berkata siapa Sahal, hadartu hadza inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghadiri sumpah li'an ini di sisi Rasulillah Muhammad SAW. Famadatis sunnatu ba'du fil mutala'inain, maka berlalulah apa sunnatu, sunnah, ba'du setelah ini fil mutala'inain, terkait dengan dua orang yang saling melakukan sumpah li'an. Ayu farraqa bainahuma, hendaklah dipisahkan atau diceraikan di antara keduanya. Summa la yajtami'ani abadan, kemudian keduanya tidak bisa berkumpul kembali sebagai suami istri selama-lamanya. Jadi makanya hati-hati kalau sampai nuduh istri berbuat zina, kalau nggak punya bukti. SOP-nya tadi itu, kalau sampai hakim putus dengan putusan cerai karena masing-masing merasa benar, maka putusan cerai dari hakim itu membuat yang bersangkutan selamanya tidak bisa lagi sebagai suami istri. Nah, itu makanya saya ulang, hati-hati nggih, jangan sampai gampang menuduh istri selingkuh dengan perzinahannya. Kalau maaf ya, beberapa kasus di pengadilan, maaf kalau ada terjadi di antara jenengan ke pengadilan mengadukan gugatan cerai atau apapun itu, kok maaf tujuannya menyangkut masalah ini, maka kalau diputus oleh hakim dengan putusan biasa itu tidak benar keputusan itu sebenarnya. Yang sahih, yang benar adalah diputus sebagaimana ketentuan Allah di surah An-Nur ayat berapa? 6 sampai 9 itu. Nah, kalau jenengan tidak mau mengarah ke sini, ya berarti jangan menggunakan tuduhan selingkuh itu sebagai tuduhan di pengadilan berarti. Ya, gunakan alasan yang lain, berarti begitu. Kalau Anda menggunakan alasan itu, nggak ada pilihan lain, harus seperti ini solusinya. Dan saya ulang tadi, menuduh orang baik-baik berzina itu tuduhan yang sangat berat. Suami yang menuduh istrinya berzina dengan zina badan, dia harus punya bukti, dan urutan yang tadi saya sampaikan di awal tadi itu. Kalau enggak, harus siap dengan sumpah li'annya itu. Makanya, dan ini saya ulang berlaku untuk suami istri saja ya. Kalau orang lain tidak berlaku sumpah li'an ini. Di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah terjadi, ada 4 orang dihadirkan sebagai saksi atas tuduhan zina pada seseorang. Dari 4 orang itu 3 orang menjadi saksi dengan yakin. Yang satu ngomong ragu-ragu. Jadi dari 4 orang itu yang satu ragu-ragu. Nah, kata Sayyidina Umar kepada 3 orang ini,
cabut tuduhanmu dan perbaiki nama baik dua orang itu. Dua orang yang berzina tadi itu. Terus dari 3 orang ini 2 orang mau mencabut tuduhannya dan memperbaiki nama baik orang yang dituduh. Yang satu ngeyel. Maka yang satu itu dicambuk oleh Sayyidina Umar 80 kali. Yang ngeyel tadi itu. Karena harus betul-betul 4 orang saksi mata itu. Dan tidak ada perbuatan zina yang dilaksanakan hingga disaksikan 4 orang, kecuali berarti orang yang melakukan zina itu sudah kurang ajar banget itu. Karena dia sudah melakukan depan umum berarti itu. Tidak ada satu perbuatan zina kok sampai disaksikan secara meyakinkan oleh 4 orang, kecuali dia pasti orang yang moralnya udah rusak, sudah binatang gitu. Melakukan perbuatan zina sampai disaksikan 4 orang langsung. Lalu bagaimana Ustadz kalau pelaku zinanya itu sendiri, yang notabene tidak ada yang tahu kecuali dia sendiri? Kalau saya baca dalam fikih sunnah Said Sabiq ya, di bab tentang hudud, di situ beliau mengutip riwayat di mana Nabi bersabda aukamakal, bagi yang berzina silakan dipilih, lapor kepada saya nanti saya hukum kata Nabi, atau diem, nggak usah lapor tapi taubat. Karena di masa Nabi kita Muhammad SAW hingga Khulafaur Rasyidin, sependek yang saya pelajari dan dari penjelasan para ulama, tidak ditemukan satupun riwayat bahwa ada seseorang itu yang dihukum karena perbuatan zina itu disebabkan karena laporan dengan 4 orang saksi. Tidak ada. Yang ada itu apa? Pengakuan. Dan beberapa Nabi hukum, tapi ada juga yang Nabi abaikan karena memang Nabi itu kurang suka mendengar laporan orang mengaku zina, itu kurang suka. Orang datang, saya zina ya Rasulullah, Nabi pura-pura enggak hirau gitu loh. Saya sudah zina, Nabi itu enggak hirau. Saya zina ya Rasulullah. Kata Nabi, beberapa sahabat coba cek dia gila barangkali. Kata sahabat, tidak, dia tidak gila ya Rasulullah. Itu Nabi masih sabda gini, mungkin kamu tidak berzina, mungkin kamu hanya main tidak sampai masuk kali, maaf kalau bahasa kita mungkin tidak sampai masuk, hanya main di pinggiran saja barangkali, kata Nabi. Kata sahabat itu, tidak ya Rasul, masuk ya Rasul, seperti timba masuk ke dalam sumur. Maaf ya, sumur zaman dulu kan ada lubang cempolongnya gini itu loh. Masuk ya Rasulullah seperti masuknya timba ke dalam sumur. Nabi itu sampai segitu-gitunya, karena Nabi itu sebenarnya Nabi itu lebih suka wes gak usah lapor tobat ngono loh, karepe ngono gitu. Tapi nyatanya beberapa sahabat mungkin ada yang lapor, termasuk ada sahabiah itu yang Nabi bersabda andaikan dibagi tobatnya kepada 70 orang masih cukup itu, kata Nabi itu. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, maaf namanya orang ya. Masing-masing kita kan punya masa lalu dengan warna-warninya itu. Yang lalu biarlah berlalu, taubat. Enggak usah cerita, tapi jangan ngomong-ngomong, taubat, diam gitu. Dalam hadis Sahih Muslim Nabi bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku pasti dimaafkan oleh Allah kecuali yang mujahir. Sahabat nanya, siapa mujahir ya Rasulullah? Orang yang di malam hari dia berbuat dosa, Allah tutup aibnya, pagi dia cerita-cerita. Sudah Allah tutup aibnya, dia cerita-cerita ke orang bahwa dia telah berbuat dosa ini itu. Wah, tadi malam aku udah ngapain janda sana itu. Jadi cerita, terus gak saya cerita, meneng diem tobat, tapi diem tobat, wis gak usah cerita-cerita, gak usah ngomong-ngomong. Itu saya baca dalam fikih sunnah Said Sabiq gitu ya, di bab tentang hudud. Saat itu bab tentang zina yang saya baca itu penjelasan dari beliau mengutip satu riwayat di mana Nabi bersabda tadi, yang berzina silakan pilih, kalau mau lapor tidak apa-apa, nanti saya hukum, kata Nabi. Atau diem, gak usah lapor, diem, tobat, tapi diemnya itu tobat. Ojo meneng tapi gremet, padha wae. Diem tobat. Itu di bab hudud begitu, di bab hudud itu. Itu seperti itu. Nah, ini bagi yang pelakunya ya. Nah, itu di bab tentang hudud nanti. Allahu Akbar.
Itu tadi penjelasan dari Sahal. Nah, apa sumpahnya? Bagaimana redaksi sumpahnya ini? Asyhadu, saya bersaksi billahi dengan nama asyhadu, aku bersaksi billahi dengan Allah, billahi dengan nama Allah, atau billahi demi Allah. Asyhadu, aku bersaksi billahi demi Allah. Ini sungguhnya aku laminas shadiqin, pastilah termasuk orang-orang yang jujur. Fima Roma itu terkait dengan apa yang aku tuduhkan bihi, dengan ma zaujati, terkait dengan apa yang aku tuduhkan kepada istriku, yaitu perihal zina ya. Istrinya disebutkan namanya fulanah minaz zina. Jadi aku termasuk orang yang jujur terkait dengan tuduhanku kepada istriku yang namanya titik-titik. Enggak boleh istriku tok, istriku namanya siapa? Sebutkan. Minaz zina dalam bentuk perbuatan zina. Jadi tuduhan saya bahwa istri saya telah berbuat zina adalah tuduhan yang benar. Demi Allah ini saya bersaksi. Itu diulang 4 kali. Itu begitu sembalian itu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wa anna hadzal walada, kalau dia punya anak dari perbuatan zina itu ditambah lagi wa anna hadzal walad, dan sungguhnya anak ini yang dilahirkan oleh istri saya ini minaz zina, anak dari hasil zina, walaisa minni, dan tidak termasuk anakku. Arba'a marat, sumpah itu harus dilaksanakan 4 kali. Wa yaqulu fil marratil khamisah, dan di pada kali yang kelima, ba'da ayya'izahu al-hakim, setelah hakim menasihatinya, dia mengatakan wa alayya la'natullahi in kuntu minal kadhibin, dan atasku laknat Allah jika aku termasuk orang-orang yang bohong. Jadi dia siap dilaknat oleh Allah kalau dia kalau dia bohong. Ini sumpahnya suami ya, sumpahnya suami. Kalau Allah Ta'ala berfirman surah An-Nur ayat 6 tadi itu, walladzina yarmuna azwajahum walam yakun lahum syuhadau ila anfusuhum fa syahadatu ahadihim, dan seterusnya. Itu dalilnya itu tadi antaranya. Kalau hadisnya ini rawa al-Bukhari, terlewat hadis sama Imam al-Bukhari an Ibnu Abbas dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Hilal bin Umayyah qadhafa imra'atahu fajaa, sungguhnya Umayyah Hilal ibn Umayyah menuduh istrinya berzina, maka dia datang dan bersaksi. Sementara Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innallaha ya'lamu anna hadakum kadhibun, Allah maha mengetahui bahwa sungguhnya salah seorang di antara kalian itu pasti bohong. Fahal minkum taibun, apakah ada di antara kalian yang mau tobat? Enggak usah sumpah li'an gitu maksudnya. Wa fi riwayatin, dan dari riwayat dari dalam riwayat Ibnu Umar, dalam satu riwayat yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qarrara dzalika sallallahu alaihi wasallam salah samarat, Nabi mengulangi semua itu 3 kali. Jadi Nabi itu kalau ada orang sumpah sumpah li'an, itu yang kelima kan dia siap dilaknat oleh Allah kalau dia bohong kan. Itu dinasihat oleh Nabi. Allah Maha tahu kalian itu pasti ada yang bohong di antara kalian. Mau lanjut apa tobat? Mau lanjut apa tobat? Nah, itu ditanya dulu. Lanjut, berarti kekeh dalam sumpahnya. Ya sudah, berarti dia melakukan semaluan tadi. Summa qamat fasyahidat. Kemudian setelah si suaminya menjadikan saksi, maka istrinya pun juga berdiri memberikan kesaksian, menolak kesaksian suaminya itu. Karena kalau tidak begitu si istri kena hukum had. Wa ta'allaqu bili'anihi khamsatu ahkam, wallahu a'lam bishawab. Yes. Monggo yang mau nanya dulu, takutnya keburu isya. Monggo Pak Haji. Ini ada kasus istri selingkuh. Nggih, Pak. Suaminya ini menikahkan istrinya itu dengan selingkuhannya. Apakah si suami ini dapat hukum jayus apa gimana gitu Ustaz? Sedangkan dalam rumah saya dengan satu masalah katanya, apabila istri berzina dengan orang lain maka dua-duanya itu dibunuh. Nah itu gimana Ustaz? Apakah si suami itu termasuk kena hukum jayus? Baik. Saya mau urai dari awal dulu ya. Disebut dayus itu Pak Haji kalau suami tidak punya rasa cemburu terkait dengan istrinya dan terkait dengan anak perempuannya terutama atau saudari perempuannya.
Itu kalau tidak ada cemburu, itu baru namanya dayus. Tapi kalau dia cemburu, sebenarnya dia cemburu, cuman mungkin sang suami melihat ini nggak ada solusi lain selain dari patutnya seorang penzina itu yang dikawinnya sama penzina juga. Di An-Nur kan diatur az-zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik. Maka suami, udahlah saya nggak mau li'an, tak anu aja. Kan toh sudah ada pengakuan, saya ceraikan saja misalnya itu secara baik-baik. Nanti begitu habis masa iddahnya disuruh aja nikah sama laki-laki yang telah menzinainya itu. Kalau begitu SOP-nya Pak Haji sah-sah saja, tidak ada masalah. Asalkan dasarnya memang dia cemburu sebenarnya. Kalau dia tidak ada cemburu sama sekali, itu yang bahaya itu. Makanya tadi pertanyaan sahabat tadi ketika dia melaporkan istrinya telah berbuat zina, apa yang dibuat oleh seorang suami, apakah boleh membunuhnya atau apa? Itu satu saat saya habis kuliah subuh ceritanya. Ada seorang jamaah itu manggil saya ke rumahnya. Sahabat saya di rumahnya, si bapak ini matanya berkaca merah, menunjukkan rasa marah. Dan di rumah itu ada istrinya yang mendengarkan tapi di dalam. Kata suaminya, Ustadz, istri saya telah berzina, dia bilang begitu, dengan seorang lelaki yang selama ini ekonominya saya bantu selama 1,5 tahun. 2 kali dikerjakan di rumah saya ini perbuatan zina itu. Dia ngomong gitu ke saya. Saya bilang, Bapak kata siapa? Saya bilang itu. Bapak punya bukti. Istri saya ngaku, Ustaz. Ada pengakuan berarti. Pengakuan itu diterima. Pengakuan diterima. Maksud Bapak nanya ke saya apa ini? Saya bilang gitu. Kata beliau, apa yang saya lakukan Ustaz? Apakah harus saya rajam istri saya? Dia bilang gitu. Astagfirullah, saya bilang. Ya, merajam itu haknya negara Pak, bukan haknya Bapak, saya bilang gitu. Kalau terbukti istri telah berzina dan tidak bertobat, maka sebenarnya Bapak harus menceraikannya, saya bilang gitu. Kenapa begitu? Ya karena az-zaniyatu la yankihu illa zanin. Jadi wanita yang berzina itu tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki penzina juga, atau laki-laki musyrik. Itu seperti itu. Sababun nuzul ayat itu kan ada sahabat Nabi namanya Asrom radhiyallahu anhu. Yang beliau ini pas masuk Islam minta izin sama Nabi mau menikahi pelacur langganannya dulu sewaktu masih kafir. Kan tidak boleh zina setelah masuk Islam, karena ini langganannya sebelum beliau masuk Islam, mau dinikahi oleh Asrom, oleh Nabi, dilarang dengan ayat tadi itu. Nah, makanya kalau ada kasus seperti itu tadi Pak Haji, kalau memang si suami tadi itu merasa bahwa ya solusinya penzina nikah dengan penzina, maka dibuatlah aturan seperti tadi itu. Tapi dengan catatan diceraikan dulu istrinya, terus habis masa iddahnya dikawinkan sama laki-laki itu, ya silakan saja, karena memang penzina patutnya menikah dengan penzina. Tapi dalam hal sebenarnya nggak bisa dipaksa juga Pak Haji, karena begitu diceraikan itu terserah si istri tadi apa dia mau apa tidak menikah dengan laki-laki itu, karena janda kan lebih berhak atas dirinya daripada walinya, begitu Pak Haji. Wallahu a'lam. Kalau mengenai dayus atau tidak dayus itu lebih pada rasa cemburunya Pak Haji. Kalau si suami punya rasa cemburu dan rasa cemburu itu terkait dengan istrinya tadi, itu cemburu yang benar. Dan suami itu memang harus punya rasa cemburu. Dalam Islam itu kenapa kok yang ditekankan untuk cemburu itu suami, istri kok tidak? Itu sama dengan gini, di Al-Quran itu kebanyakan perintah itu berbakti sama orang tua. Sementara orang tua kepada anak itu ayatnya hampir tidak ada. Bukan tidak ada, hampir tidak ada. Tapi yang ada itu anak ke orang tua. Kenapa? Karena umumnya orang tua itu gak usah diajari ke anak itu ya sayang. Tapi anak belum tentu kalau ke orang tua. Hari ini itu ada ibu-ibu yang WA saya dibentak-bentak sama anak laki-lakinya, dimarah-marahi sama anak laki-lakinya, dan dia sakit hati sekali. Makanya ayat Al-Quran turun berkenaan dengan perintah anak berbakti sama orang tua itu banyak sekali. Nah, kenapa laki-laki yang ditekan oleh Nabi untuk cemburu? Karena kadang laki-laki itu kurang peka dalam hal ini. Makanya ditekankan. Kalau perempuan gak usah diajari cemburu, wis cemburu dewe ngomong itu.
Perempuan itu nggak usah diajari cemburu, nggak usah disuruh, terus ahli cemburu perempuan itu. Nah kalau laki-laki kadang rada ndablek wong lanang itu, maka harus punya rasa cemburu. Dan rasa cemburu itu erat hubungannya dengan iman ya. Saya masih ingat saya punya jamaah itu, beliau cerita sama saya. Dulu sebelum saya tobat Ustaz, istri saya di depan saya dilus rambutnya oleh orang lain, saya nggak cemburu Ustaz. Begitu saya tobat, marah saya Ustaz sekarang. Ya itulah cemburu yang benar, saya bilang itu, cemburu yang benar itu. Ngaten wajib ya, wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup ada satu lagi mungkin. Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.